dua cara yang Ibu berikan. Keliling 1, keliling 2. Nanti kenapa Ibu berikan 2? Supaya kita tahu, ya. Nanti baru kita lihat mana yang termudah. Siapa yang ingat? Yang masih ingat mencari luas. Ya, bagus. Ini cara mengali, nggak susah-susah. 2 dibagi 6. 12 kita tulis. 2, 1. Ya. 2 kali 3. 6. Tambah 1. 7. Jangan lupa satuannya. Lanjut kapan? 2 kali 2. 4. Kita tulis 4. 2 kali 1. 2. Mana lagi? Nggak perlu kita derek-derek ke bawah, ya. Kalau atas 4 sudah seperti ini. 2 ditambah 4. 6. 7 ditambah 2. 9. Pakai sentimeter persegi. Dan karena ini tambah. Luas kenapa pakai sentimeter persegi? Karena kali, ya. Sama nggak 96 rumus 1 dengan rumus 2? Sama? Yang lain bagaimana? Sama atau tidak? Sama hasil keliling 1, rumus 1 dengan keliling rumus 2-nya? Yang sudah membuat ada betul atau tidak? Siapa yang betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, Bu, nama saya Ainul Mardia dengan NIM 21126003. Saya dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai teknik penilaian dan kurikulum yang Ibu gunakan di kelas 4A ini, Bu. Baiklah, langsung saja, Bu, pada pertanyaan yang pertama. Apakah Ibu sebagai guru memahami karakter yang dimiliki setiap siswa dan bagaimana cara mengembangkan karakter itu agar siswa memiliki ketertarikan dalam belajar, Bu? Iya, sebagai seorang guru wajib dan harus kita memahami karakteristik siswa
karena setiap siswa kan berbeda-beda. 29 anak kita di dalam lokal, 29 pula sifat dan perangainya, karakteristiknya. Itu harus kita pahami, betul-betul kita pahami supaya pembelajaran dapat kita laksanakan dengan baik. Maksud Ibu, pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan karakteristik siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang penting sekali, tidak bisa kita menyamaratakan semua siswa. Perlakuan kita tidak bisa sama untuk setiap siswa. Karena perbedaan mereka itu, ada anak yang nakal tapi perlu sentuhan-sentuhan yang lembut, tidak perlu kita dengan kekerasan. Ya kalau apa yang Ainul bilang tadi lagi, dan bagaimana cara Ibu mengembangkan karakter itu agar siswa memiliki ketertarikan dalam belajar, Bu? Iya, makanya kalau kita sudah memahami karakteristik setiap siswa, kita akan mudah dalam mengajar. Karena kita sudah paham anak yang si A bagaimana karakternya, si B bagaimana, dan kita bisa menumbuhkan minat mereka dalam belajar sesuai dengan karakteristik mereka. Baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menghadapi siswa yang memiliki kelemahan dalam memahami materi pelajaran? Ya, untuk siswa yang lemah dalam belajar, kita tidak pula boleh pesimis dan tidak boleh anak ini bodoh gitu, enggak. Tapi kita selalu berusaha secara maksimal sebagai seorang guru menghadapi anak yang lemah dalam belajar itu dengan berbagai teknik, dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan. Contohnya, kita tahu ada anak yang lemah dalam pelajaran matematika. Mungkin nanti pulang sekolah kita ada anak, kalau kelas 4 kan seharusnya sudah hafal kali-kali. Tapi kalau masih ada anak yang belum hafal kali-kali, pulang sekolah kita sediakan waktu untuk memberikan kesempatan kepada mereka bisa menghafal, dan itu sudah berkomitmen dengan orang tua sebelumnya bahwa anak pulang agak lambat dari kawan-kawannya yang lain. Anak yang yang belum bisa membaca, di kelas 4 masih ada yang belum lancar membaca, itu bisa waktu istirahat setelah mereka belanja, mereka jajan, kita bisa memanggil mereka ke ke meja kita untuk belajar membaca. Kita tidak pula mengorbankan waktu istirahat mereka, tapi kita persilakan mereka keluar dulu untuk jajan. Nanti sisa waktu yang ada kita pergunakan untuk membimbing mereka dalam membaca. Baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menerapkan sikap sopan dan santun kepada siswa? Itu penting sekali. Nomor 1 ketika kita masuk kelas, itu yang perlu sekali. Yang pertama, kalau ibu pribadi mungkin secara knowledge-nya ya itu nomor 2. Tapi yang perlu sekali yang sikap itu, karena SD ini merupakan fondasi untuk ke atas. Jadi karakter mereka, sikap mereka memang harus pertama yang kita berikan, dan kita harus memberi contoh terlebih dahulu untuk menanamkan apa yang akan kita inginkan dari mereka. Contohnya bertegur sapa secara atau bersalaman, berkata dengan lembut, tidak keras apalagi kasar. Baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu agar kondisi proses belajar di kelas itu tetap kondusif, Bu? Ya, bagaimana kondisi kelas diusahakan tetap kondusif. Yang penting sekali Bu rasa pertama itu pengelolaan kelas kita ya. Kalau kelas sudah bisa kita kelola dengan baik di awal pembelajaran, insya Allah pembelajaran berikutnya, PBM berikutnya bisa kondusif. Karena pertama kita masuk, kita tidak langsung menerangkan materi, tapi kita memperhatikan keadaan di sekeliling kelas. Semuanya menjadi perhatian kita, termasuk kesiapan anak untuk memulai pelajaran. Kalau anak sudah siap untuk belajar, insya Allah untuk PBM berikutnya mereka bisa kondusif, keadaan lokal kita bisa kondusif.
Baik Bu, selanjutnya apa saja kendala yang biasa Ibu alami dalam pelaksanaan pembelajaran dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Ya, suka dukanya ada, ya, kemudahan ada, kesulitan ada. Jadi kalau kesulitan itu dengan kurikulum jujur, dengan kurikulum 2000, dengan kurikulum Merdeka ini memang ada masalah-masalah yang Ibu temui. Contohnya penilaian. Kemudian dulu di awal-awal pembelajaran, di awal-awal tahun pelajaran tidak tersedianya buku, ya, tidak tersedianya buku. Sementara juga sarana prasarana mungkin juga tidak mencukupi, sehingga kita betul-betul merasa kesulitan. Tapi bagaimana kita mengatasi kesulitan itu? Ya, kalau Ibu cari bahannya di Google, kemudian Ibu cari referensi-referensi yang lain. Kalau untuk sarana prasarana yang tidak bisa ditampilkan dengan IT, ya langsung dengan media langsung, artinya bisa anak yang dijadikan media atau media lain yang ada di sekitar kita, contohnya tumbuhan dan yang lain-lain. Baik, selanjutnya Bu, kurikulum apa yang Ibu terapkan di kelas 4A ini Bu? kurikulum Merdeka, tetapi ya terus terang 50% mungkin ya Ibu belum paham betul mana yang merdekanya itu seperti apa. Kalau kita lihat sesuai dengan bakat minat anak, belum bisa kita lakukan, ya, karena keterbatasan dari berbagai hal. Contohnya kalau kita sesuaikan dengan, kalau asesmen awal bisa, sudah dikelompokkan, sudah Ibu kelompokkan mana yang anak mampu, kurang mampu, dan yang menengah, kan seperti itu. Tapi untuk dalam pembelajaran sekarang Ibu gini saja, ada yang bisa Ibu lakukan untuk kurikulum Merdeka, Ibu lakukan kurikulum Merdeka. Tapi kalau tidak bisa, Ibu belum paham, Ibu lakukan yang K13. Belum, yang penilaian aja belum tahu bagaimananya. Dan kita mau bertanya kepada siapa, jawabannya itu juga yang kita bisa cari di Google atau kita baca sendiri. Baik Bu, selanjutnya kesulitan apa yang Ibu rasakan dalam menerapkan kurikulum ini? Iya, itu tadi banyak. Yang pertama, kita kan kurikulum merdekanya dilaksanakan secara mandiri. Jadi belum ada pelatihan-pelatihan, belum ada workshop. Ya, kalaupun ada workshop di kecamatan itu per gugus. Ya, ini maaf saja mungkin untuk Ibu pribadi belum memadai, belum cukup paham Ibu yang bagaimana betul kurikulum Merdeka itu. Terus terang seperti modul, ya copy paste, kemudian Ibu sesuaikan dengan keadaan lokal Ibu, masih meraba-raba. Ya, kita cari tahu sendiri alur tujuan pendidikan itu apa, CP itu bagaimana, menganalisanya supaya ini jadi ini bagaimana itu. Jadi ya, inovasi kita atau kreativitas kita untuk sekarang, tapi kita kan punya keterbatasan. Baik Bu, selanjutnya apakah siswa mengalami perkembangan dalam pembelajaran dengan menggunakan kurikulum ini Bu? Ibu rasa belum, ya, belum mengalami perkembangan, karena ya itu tadi banyak keterbatasan itu tadi. Di awal-awal saja mereka tidak punya buku, ya, sehingga Ibu cari di Google mengenai bahan pelajaran, dan sangat-sangat sulit untuk bisa memberikan kepada mereka. Ya, kalau tanpa buku, kalau kelas-kelas rendah Ibu rasa bisa, tapi kalau kelas tinggi nggak bisa tanpa buku. Baik, selanjutnya Bu, media pembelajaran apa yang sering Ibu gunakan saat pembelajaran di dalam kelas? Ya, Ibu menggunakan media langsung saja.
Yaitu tadi Ibu yang Ibu contohkan, bisa anak yang kita jadikan media, bisa alam yang kita jadikan media, alam di sekitarnya yang nampak oleh mereka. Ya ini kan juga sudah pernah Ibu katakan, misalnya kita menerangkan alat-alat pencernaan dan proses pencernaan makanan. Langsung anak itu yang Ibu jadikan, ada yang jadi mulut, ada yang jadi tenggorokan sampai ke anus, kemudian begitu juga dengan proses mereka bisa secara bergilir, yang jadi mulut bisa menyebutkan makanan masuk dari mulut terus ke tenggorokan terus sampai pelepasannya di anus. Jadi rasanya mungkin itu yang lebih tepat. Dan untuk yang lain ada sekali-sekali Bu pakai laptop, pakai infocus untuk menerangkan dan memperlihatkan yang untuk mendukung saja lagi, untuk mendukung saja seperti alat pencernaan makanan itu mereka sudah tahu, tapi nanti kita lihatkan gambarnya melalui infocus. Cuma tidak sering, jujur tidak sering Ibu menggunakan infocus. Baik, selanjutnya Bu, metode pembelajaran apa yang Ibu terapkan di kelas 4A ini Bu? Metode pembelajarannya Ibu sesuaikan dengan materi, ya, sesuaikan dengan situasi. Sudah kita rancang metodenya seperti apa, tapi ternyata situasi tidak memungkinkan, ya kita tukar metodenya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi. Baik, selanjutnya Bu, teknik penilaian seperti apa yang biasa Ibu gunakan di kelas? Ya, teknik penilaian itu kan ada macam-macam, banyak ya. Tertulis, ada yang lisan, ada proyek dan segalanya, dan itu pun ada keterampilan juga. Kita sesuaikan mana yang memang butuh pengetahuan saja, ya tesnya tertulis. Ada tes sikap, bagaimana sikap mereka ketika berdiskusi, tes proyek atau portofolio. Jadi kita sesuaikan dengan materi, Ibu sesuaikan dengan materi dan juga situasi. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu melakukan penilaian terhadap kegiatan belajar peserta didik? Maksudnya? Contohnya misalnya Ibu kayak memberi kuis atau gitu Bu untuk penilaian. Reward. Ya. Rewardnya. Reward ketika kita memberikan penilaian kepada anak. Ya, macam-macam, ada dengan pujian, kemudian juga bisa dengan pemberian nyata secara sederhana, seperti misalnya mungkin satu permen saja, permen yang pakai tangkai itu sudah bisa membuat mereka bahagia juga. Tapi yang sering Ibu lakukan dengan pujian. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan bagi Ibu untuk memperoleh hasil penilaian yang optimal bagi peserta didik? Banyak pertimbangan kita untuk melakukan penilaian itu, karena penilaian itu butuh proses sebetulnya ya, bukan hasil semata yang kita harapkan, tapi proses, bagaimana proses penilaian itu bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi ya dari dalam banyak hal kita melakukan pertimbangan. Kadang-kadang ada anak mereka pintar, tapi ketika kita ujian nilainya jatuh. Kita harus tahu apa sebabnya. Ya, apa sebabnya? Tidak langsung kita menghakimi, oh anak ini kenapa lagi bodoh, mengapa, kok bodoh saja sekarang, tidak seperti itu, tapi harus kita cari sebabnya. Mungkin kondisi badannya yang tidak lagi fit, mereka kan ada juga bad moodnya, ada masalah di dalam keluarga, jadi banyak sekali. Kalau Ibu memang tidak murni di hasil, itu memang hasil sangat menentukan, tetapi prosesnya itu yang harus kita lihat. Baik Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi kendala atau kesulitan dalam penilaian? Kalau sekarang yang jelas
Ibu mengumpulkan nilai aja dulu yang dengan kurikulum merdeka, karena formatnya Ibu nggak tahu, belum tahu ya. Sekarang kalau Ibu apakan, Ibu kumpulkan nilai, baik itu nilai pengetahuannya, keterampilannya, sikap itu penting. Dan kalau sikap itu sebetulnya sudah ada di kepala kita ya. Kita sudah tahu bagaimana anak gitu, kita sudah mengerti sekali, kita sudah paham dengan setiap anak yang jumlah di lokal Ibu kan 29 orang, dan untuk proyek segala macamnya menyesuaikan saja. Kalau ada yang bisa dilakukan, kalau tidak ya apa boleh buat. Baik, pertanyaan terakhir Bu. Menurut Ibu, apa saja kendala yang Ibu temukan saat melakukan penilaian terhadap siswa? Kalau kendala belum ada yang Ibu rasakan. Yang kendalanya itu saja yang secara resmi, misalnya yang format gitu. Tapi kalau penilaian dari kita pribadi tidak ada kendala. Kalau mengenai pengetahuan anak kita bisa ukur, kan terukur ya. Tapi tetap nanti di hasil akhir kita mempertimbangkan kenapa nilainya dari hari ke hari makin jatuh, itu bisa. Tapi kalau kendala-kendala yang enggak Ibu rasakan, cuma format penilaian, gimana masukkan nilai. Tapi kalau dulu tema itu jelas-jelas nilai Ibu, bisa Ibu rangkum seperti itu. Sekarang Ibu tetap melakukan mengumpulkan nilai, tapi sesuai dengan ada yang per bab, ada yang per tujuan pembelajaran. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang telah Ibu berikan dan juga waktu yang telah Ibu luangkan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian pada wawancara ini Bu. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya Ibu juga mau menyampaikan apa yang menjadi jawaban Ibu itu adalah mungkin untuk Ibu pribadi, mungkin tidak ditemui, tidak dialami oleh guru-guru lain. Jadi Ibu juga minta maaf kalau jawaban Ibu tidak memuaskan. Sangat memuaskan Bu.